no gadget, no life, no cash person, suka dengan yang serba cepat, instan dan seterusnya, dan sampai kepada sharing is cool, collaborate much more better than compete. Jadi kalian itu adalah generasi yang suka itu kolaborasi. Nah sekarang kalau kalian lihat ya, kalau zaman dulu kalau kita mau masukin, tahu tender nggak sih? Tender itu kalau misalnya kita mau project, kita daftar, kita punya company, kita daftar ke pemerintah, kita bidding, kita taruh harga, nanti diseleksi sama kita ada yang menang. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Ada beberapa BUMN sama beberapa proyek pemerintah itu yang tidak lagi pakai sistem tender. Contoh, saya kasih contoh satu namanya Telkom. PT Telkom tahu ya? PT Telkom sekarang itu udah nggak tender lagi. Caranya gimana? Oh nggak tender. Misalnya dia bikin proyek nih di Yogyakarta nih untuk bikin jaringan internet, dia buka, dia kumpulin semua bidder nih, dia kumpulin si A, si B, si C, semua masing-masing punya company. Dia kumpulin satu ruangan kayak gini, dia tanya, lu punya apa? 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 Semua berdasarkan klasifikasi perusahaan udah oke. Diseleksi kayak gitu. Seleksinya cuma masalah perusahaan doang. Habis itu karena dia punya A, ini punya B, ini punya C, ini punya, disuruh kolaborasi untuk selesai di project. Yang nggak punya uang boleh pinjamin duit ke sini, yang nggak punya tenaga kerja boleh tenaga kerja yang pinjamin ke sini, yang nggak punya peralatan tools boleh pinjamin ke sini, dan itu. Ternyata hasil surveinya waktu saya komunikasi teman-teman di KPK, ketika makin tinggi tingkat kolaborasi, angka korupsi makin kecil. Kenapa? Karena banyak cepunya. Tahu cepu kan? Jadi kalau misalnya kalian dikumpulin semua kerjain satu proyek bersamaan, kalau ini nggak bagus kan ini komplain. Gara-gara dia telat gue jadinya gitu. Gara-gara dia ini jadi begini. Jadi banyak cepunya. Kalau banyak cepu, yang makin tinggi, yang makin kecil dong tingkat untuk kita bikin salah. Karena makin banyak yang bunyi, ya kita sekolah itu kan ada yang ceritanya, bu ini bu nggak nyatat, bu ini. Jadi disiplin. Gitu. Ternyata kolaborasi dibandingkan dengan komplit. Menurut analisis, menurut riset dan penelitian, saya punya jurnalnya, itu lebih rendah ketika kita bikin sistem kolaborasi. Nah ini diadop sekarang. Amerika sekarang, USA, itu tidak lagi pakai sistem tender. Kalian boleh cek. Bahkan kita di Indonesia, kita boleh mendaftarkan perusahaan kita untuk menjadi partner kolaborasi dia di sana. Dan sekarang, even PLN udah bikin konsepnya itu RFP. Udah model-model kayak gitu, KPBU kerjasama pemerintah dan perusahaan itu nggak tender. Itu dilihat dari finance Anda sama perusahaan Anda, baru diminta untuk kolaborasi sama pemdanya, sama ini segala macam, dan itu dijahit. Dan ini sekarang lagi elaborate ke masalah regulasinya, karena setiap kita bikin sebuah langkah harus ada dasar hukumnya, gitu. Nah itu yang terjadi sekarang. Next. Nah, kalian ada di tengah-tengah dunia yang nggak jelas nih, karena kalian itu ini udah sering banget. Kalian kalau sering ketemu sama mentor segala macam, pasti kan Indonesia ini sekarang itu udah di tengah-tengah dunia masa depan yang VUCA kan. Ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini dasar kita dulu waktu bikin Indonesia ini, karena kita ada di tengah-tengah nih, teripit nih antara masa depan yang pasti sama tidak dan segala macam. Kita di tengah-tengah banget. Leverage usia itu. Gitu, kita di tengah-tengah dunia yang tidak berubah. Tiba-tiba sekarang saya adalah saksi sejarah yang mulai kuliah itu pakai mesin ketik sampai akhirnya saya keluar kampus itu udah pakai gadget yang ukurannya itu atau bisa email dan segala macam dari manapun, internet yang bisa diakses dimanapun. Dari mulai mesin during 7 years, 5 to 7 years itu perubahan cepat sekali, apalagi sekarang. Gitu. Next. Nah, ini mungkin next dulu dengan terakhir. Next. Nah, kalau orang bijak bilang itu tentu orang pemimpin itu kan seperti ini ya. A leader is the one who knows the way and shows the way. Ini doktrin kami dulu waktu di kampus di ITB. Jadi setiap kami masuk ke kampus, senior-senior itu ngomong gitu. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Tapi kita lupa ketika kita baca kembali buku-bukunya Maxwell yang bikin ini. Way itu sebenarnya apa sih? Ternyata setelah kita selidiki, way itu adalah jembatan atau benang merah antara generasi yang sudah experience, yang punya pengalaman, sama generasi yang jadi pelaku. Ini dua ini gak beda. Jadi jembatan antara orang yang sudah punya pengalaman, katakanlah kalau dikotominya itu usia, orang-orang tua
sama anak-anak muda yang jadi pelaku, itu harus ada jembatannya, harus ada jalannya, harus ada bridgingnya. Nah, the way maksud Maxwell itu adalah dua komponen yang menghubungkan antara experience person, experience generation, dan orang yang atau generasi yang menjadi pelaku, anak muda, gitu. Dan itu yang menjadi definisi kalau misalnya kita bicara tentang leader ya. Leader itu ketika kita tahu jalan kita jalani jalan kita, dan kita tahu target kita apa. Sebenarnya jalan kita itu value-nya itu adalah dari pengalaman orang yang sudah melakukan sama yang menjadi pelaku. Ini harus ada benar. Nggak bisa orang yang melakukan ini nggak melihat sejarah. Orang yang sejarah pun tidak akan bisa melanjutkan kalau nggak ada generasi penerusnya. Dan ini harus ada bridging-nya. That's the meaning of winning. Nah, mungkin next. Nah, di sini saya lihat kan ada satu fakta ya, dari hasil analis kita di yayasan segala macam beberapa waktu yang lalu. Ternyata ini sumbernya agak susah kita dapat waktu itu. Jadi kita ambil data dari Depdagri segala macam. Ternyata sekarang itu jumlah organisasi yayasan swadaya masyarakat di seluruh Indonesia sekarang itu yang terdaftar itu jumlahnya itu ada sekitar 550.000 organisasi yang terdaftar. Ada aktanya, ada pengurusnya segala macam. Nah, itu 550.000. Kalau include yang tidak terdaftar, atau misalnya ada yang luar negeri masih dalam tanda kutip belum ada entity landingnya di Indonesia, itu mungkin 1 jutaan yayasan swadaya masyarakat seluruh Indonesia. Ini termasuk IAITB, termasuk Indonesia ada aktanya, IAITB ada aktanya. Fakta menariknya, waktu kita buka, kita kan udah punya komputer sekarang, kita buka komputer, kita connect sama Depdagri, kita masukin datanya, komputer kita udah bisa baca siapa ketuanya, bendahara, sekretaris, KTP-nya udah ada, sekarang kita buka semua. Ternyata 70% yang jadi ketua, sekretaris, bendahara umurnya 25 sampai 35. Kalau kalian nggak percaya, cek. 70% organisasi sekarang, yayasan swadaya masyarakat di seluruh Indonesia, almost 70% itu usia leverage-nya itu antara 20-25 sampai 35-40. Dan itu adalah range usia Anda, atau sesaat menuju itu Anda sekarang. Gitu. Jadi kebayang nggak seberapa berpengaruhnya itu nanti. Makanya sekarang kita pernah jog-jog politik ya, jog-jog politik. Pantesan ya sekarang itu organisasi-organisasi pemuda ini banyak gontok-gontokan ya. Kalian kan sering lihat di TV kan, KMBI berantem, YIPMI pernah berantem, ini berantem. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang tak suka anak muda ini kompak. Karena kalau kalian kompak, kekuatan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kalian berantem kan enak dikendalikan, makanya akan mengendalikan orang lagi berantem kan. Tinggal kasih duit yang ini jinak, yang ini jadi ininya. Tapi kalau kalian kompak, satu suara, bahaya. Sehingga dikioskan. Ada job politiknya begitu. Karena ini 550.000 ini, ketua sekretaris bendahara itu level diskusinya segitu. Lebih gila lagi, saya buka lagi. Kalian tahu SDGs kan, Sustainability Development Goals kan? Indonesia udah tanda tangan itu di Paris Agreement, udah tanda tanganin, baru udah tanda tanganin lagi di G20 kemarin, beberapa kali rapat di PBB, pariwisata juga ikutan segala macam, bahkan jadi yang influencing kegiatan SDGs itu, Sustainable Development Goals itu. Ada 17 poin. Kalau kalian mau tahu isinya apa, nanti kalian boleh baca, boleh lihat ini. Ada 17 poin. Ngerinya 17 poin ini kami masukkan ke komputer. Kami urutkan 17 poin ini. Next. Ini 17 poin ini. 17 poin ini. Next. Nah, ini 17 poin ini ya. Ketika kami masukkan ke 17 poin ini dan 550.000 organisasi tadi, kita cek lagi data-data medianya, pernah gerak kemana, bikin apa, masukin ini, pernah bikin isu apa, pernah bantuin pemerintah di mana, pernah bantuin sampah di mana, pernah aktif di daerah mana, pernah ikut kolaborasi di mana, ada organisasi luar negeri yang masuk segala macam. Kita masukin lagi ke data komputer, kita pecah lagi dia hasilnya begini. Next.
550.000 organisasi yang tadi anak muda tadi, ketua sekretaris bendaharanya itu leverage 20 sampai 35 40 itu ada di semua ruang 17 SDGs. Gila, nggak ada yang misikan seolah-olah terbagi rata. Sakit nggak? Jadi kali ini ada yang ngomong kemiskinan, ada yang ngomong sampah, ada yang ngomong tentang perempuan, ada yang ngomong tentang kesetaraan gender, ada yang ngomong tentang culture, ada yang ngomong macam-macam. Dan itu yang masuk ketika kita pecah lagi, itu masuk. Lebih ngerinya lagi, saya nggak punya waktu untuk buka, tapi nanti mungkin kita diskusi biar ada menantang gitu. Saya punya data tentang perusahaan. Perusahaan terdaftar di Indonesia sekarang jumlahnya hampir 1.800.000 perusahaan. BUMD, BUMN, anak usahanya, cucu usahanya, sama perusahaan-perusahahan private maupun lokal company ataupun yang dibikin sama asing kerjasama, kalau begitu sekitar 1,8 juta terdaftar. Kalau tidak terdaftar mungkin 2 jutaan sekian. Itu kalau kita pecah semua, kita bisa tahu siapa yang ngomongin kemiskinan, siapa yang ngomongin tentang proyek transaksi ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Kita bisa tahu semua perusahaan itu delivery-nya kemana aja. Dan lebih gila lagi, kalau kita buka lagi yayasan aja, swadaya masyarakatnya aja udah 70%. Apalagi private sektornya, apalagi BUMN-nya, apalagi BUMD-nya. Itu semua leverage-nya sekarang di angka itu. Dan semua perusahaan itu dari masuk di liang-liang semua sektor yang diakui oleh dunia untuk dibangun oleh Indonesia. Sehingga kesimpulan saya di yayasan kita ini, kesimpulan kita jadi begini. Next. Kesimpulan kita itu next. Jadi begini, kalau dulu peribahasa kita kan pengalaman adalah guru yang paling baik, ya. Dulu, kalau sekarang bolehlah kita anak muda mengganti sedikit ya. Jangan cuma pengalaman tadi, asisten Pak Menteri yang dia bilang jangan cuma pengalaman, ya kan? Harus ada data. Kita tambahin kata-katanya jadi data dan informasi dan pisau analisis yang terkolaborasi ya, jangan sendiri-sendiri. Itu adalah guru Anda yang paling baik. Thank you. Oke, terima kasih Bang Koko. Ini sudah luar biasa. Dan itu kita tanya tadi gimana potensinya luar biasa tadi ternyata gitu ya. Dan tadi closing statementnya juga luar biasa. Oke, kita lanjut nih ke Mbak Weni gitu ya. Ya, mau izin Mbak Weni, ini direktur muda gitu ya. Di MRT Jakarta gitu. Dan tadi kita sempat ngobrol gitu ya. Ternyata 58% ini anak muda, 21 sampai 30 tahun gitu ya infonya. Gimana tuh mesin engine anak muda ini bekerja dan mentransformasi MRT Jakarta? Silakan. Yes. Masih Mas Zufruf. Ini civil boss, izin bang, nggak bisa sama Bang Kok. Mungkin sebelum saya mulai saya mau tanya dulu ya teman-teman di sini, ada yang udah naik MRT belum? MRT Jakarta. Apa impresinya, apa rasanya gitu ya naik MRT Jakarta? Boleh nggak ada yang mungkin kasih sharing? 1-2. Tuh, benar. Ada nggak ya, panitia ya? Ada mic-nya nggak? Ada mic-nya lagi nggak ya? Nggak ya? Maju aja mas, boleh nggak mas? Sini. Ayo. Panitia nanti tolong ada hadiahnya ya. Minta dong. Nggak ada nanti dari Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Nita. Jadi pengalaman saya selama naik MRT Jakarta itu, jadi bagus sih. Jadi kayak terintegrasi juga dengan integrasi oriented development tentunya di situ. Nah itu juga emang kecepatan dari sisi kecepatannya juga oke bagi saya juga. Terus mendukung juga dari difabel terutama disabilitas, kaum disabilitas bisa saya kita lihat kayak ada kursi buat yang disabilitas, jadi emang benar-benar untuk disabilitas. Nah tentu juga MRT ini ya saya harap kedepannya juga
bisa nanti meningkatkan kualitasnya kembali gitu. Jadi lebih sekarang udah baik tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Meningkatkan itu harus betul dengan teknik tertentu tentunya begitu kalau menurut saya. Itu aja sih Pak Presiden. Terima kasih. Makasih. Jadi dapat masukan juga. Makasih Mas. Ada lagi mungkin Bapak, Mas ya kan? Nggak ada di sini ada Bapak. Jangan ada Mas. Ini pas Pak. Nggak apa-apa. Kita anggap udah semua bolanya. Boleh ke Mas, ke bawah. sini Mas. Oh iya. Salah kamar. Halo, nama saya Kiki. Jadi ada kebalikan dikit dari pengalaman Mas yang tadi barusan. Saya malah agak negatif dikit. Soalnya waktu pertama saya naik MRT, secara payment agak ribet. Jadi harusnya pakai aplikasi itu. Nah, waktu saya cek biayanya harusnya 5.000. Di flash saya ada 10.000. Cuman kenapa di waktu saya cek ini nggak bisa, katanya minimal 15.000. Nah, di sini saya rada bingung dulu. Lalu jalan ke bawah juga ada jauh. Bu, Tadi saya langsung Mbak, masih. kasih gratis tahun. Ya. Mau juga itu. Baru untuk integrasinya juga sih. Berhubung rasanya, kalau saya masih satu lagi kalau nggak salah. Menurut saya bisa lebih dilebarkan lagi. Soalnya kalau saya dari Palmerah, misalnya ke Jakarta Selatan ada banyak transitnya. Oke, Jakarta Selatan. Event gitu. Nah, itulah kenapa itu menjadi tugas-tugas kalian semua nih ya, the next future leaders buat mengembangkan jalur-jalur MRT berikutnya. Makasih ya Mas masukannya. Kalau untuk payment tadi betul, ya sedang dievaluasi. Boleh, kita lanjut ya. Mungkin baik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Saya mencoba membawakan ini dengan cepat, tapi tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Bang Agustin, Bang Rokok. Pesannya adalah bagaimana anak muda kita gitu ya, yang akan menjadi future leaders bisa membangun negeri ini gitu ya, bisa membangun Jakarta maupun bisa membangun Indonesia. Mungkin kalau saya nanti akan lebih banyak menjelaskan gimana sih nanti wajah Jakarta itu akan berubah. Next mungkin. Boleh dibantu. Terus aja. Ya, jadi bagi teman-teman tadi yang sudah naik MRT mungkin sudah mulai merasakan paling enggak gitu ya, dari Jakarta Selatan, dari Lebak Bulus sampai ke pusat, sampai ke HI atau sampai ke Tamrin gitu, Duku Atas yang sebelumnya kita tempuh biasanya tiap hari 2 jam, 2 jam setengah, sekarang alhamdulillah dengan naik MRT bisa ditempuh dengan waktu 30 menit saja gitu ya. Jadi memang waktu itu MRT Jakarta dicetus atas adanya urgensi karena dari kemacetan, polusi, bahkan menjadi kerugian-kerugian ya, hampir 100 triliun rupiah gitu per tahunnya, mengalami kerugian-kerugian dari kemacetan, telat, ya akhirnya terlambat, berkaitan dengan kerugian-kerugian bisnis lah gitu. Jadi dihitung-hitung itu keluar lah angkanya di 100 triliun gitu. Dan akhirnya MRT Jakarta dibentuk tahun 2008, kita punya 3 mandat, bikin bangun infrastrukturnya, bikin jalur terowongan, bikin stasiun, lalu kita operasikan dan kita pelihara, kita lakukan pemeliharaan sendiri, dan kita juga memiliki bisnis gitu ya, mengelola bisnis di kawasan-kawasan stasiun MRT dan sekitarnya, atau kita sebut dengan tadi disampaikan transit oriented development. Next. Ya, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini kita sudah mengangkut kurang lebih 90.000 penumpang per hari, bahkan di bulan ini sudah mencapai 100.000 penumpang per hari, dan kita ketepatan waktu ya, dwelling time, waktu tunggu itu cuma di 99%, waktu kedatangan di 99,93%, dan traveling time artinya tadi dari Lebak Bulus sampai HI itu kita bisa jaga di 99,9% juga. Ada
ada masalah atau gangguan tentu ada gitu ya. Tapi kita juga cukup cepat tanggap dan pada akhirnya operasi bisa kembali normal dengan segera gitu ya, dengan cepat. Sehingga tadi rata-ratanya masih di angka 99,9% ini. Berikutnya, nah tadi juga jadi MRT Jakarta ketika kami mulai beroperasi, di situ kami melihat bahwa ini kita bukan hanya sebagai operator transportasi mobil saja gitu ya, tapi kita punya visi untuk mengubah Jakarta. Jadi kalau teman-teman lihat di logonya itu MRT Jakarta itu increasing mobility, ya increasing mobility, kita percepat pergerakan orang, improving life quality, tapi juga kita ingin meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat khususnya di Jakarta ini, gitu ya, karena wilayah kami masih di Jakarta saja. Nah, kita juga menyiapkan banyak desain gitu ya, banyak perencanaan-perencanaan yang mengarah pada inklusivitas. Jadi kita di sini kita menyiapkan untuk kalian disable, ada untuk wheelchair juga, ada petugas-petugas kita yang cukup melayani gitu ya, melayani penumpang-penumpang yang sudah lansia, ibu hamil, dan juga yang membawa kursi roda dan seterusnya. Mereka memang dilatih untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, mungkin nextnya. Next slide. Nah, kita di sini memiliki visi tadi mentransformasi, mengubah budaya Jakarta. Jadi kita juga punya tagline ubah Jakarta, dan kita ingin mentransformasi budaya Jakarta dari yang sebelumnya mungkin kurang teratur gitu ya, cukup semeraut. Tapi kita di sini di MRT Jakarta, bagi yang ingin naik MRT Jakarta sudah disiapkan jalur-jalur untuk antrian. Kemudian kita menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan tentunya gitu ya di stasiun, tidak makan dan minum, menjaga sampahnya masing-masing. Kemudian kita tadi on time performance, dan ketika berjalan juga cukup teratur gitu ya di stasiun, dan kita juga sangat-sangat mendorong healthy lifestyle gitu ya. Jadi ada bike friendly di sini. Mungkin next ya. Nah, tadi ini gitu ya. Ini saat ini memang kami masih baru bangun 16 km, tapi apa nih ke depannya? Nah, kita sekarang lagi expand yang tadi yang terbangun itu jalur warna merah, terus ke arah Bundaran HI, dan sekarang kita lagi konstruk di lapangan gitu ya, dari arah Bundaran HI ke arah kota. Gitu. Jadi ini memang masih ya, mungkin teman-teman ada yang tinggal di wilayah Gajah Mada yang buruk, mohon maaf, ada penutupan jalan, jadi cukup macet. Tapi percayalah ini untuk 5 tahun lagi akan menjadi lebih baik kawasan tersebut. Nah, kemudian kita akan expand ke arah utara, dan sekarang yang warna hijau ini juga sedang dibangun, sedang disiapkan. Insya Allah tahun depan juga kita mulai pembangunannya, itu jalur MRT Timur Barat. Jadi teman-teman yang punya rumah di kawasan timur gitu ya, atau di kawasan barat Jakarta, insya Allah dalam waktu dekat akan kita bangun juga MRT ini. Nah teman-teman di sini ya, bangun MRT itu nggak sebentar loh. Ya mungkin kita agak merasa suffer gitu ya dalam 2 tahun, 3 tahun gitu, tapi memang pembangunan ini nggak sebentar karena kita perlu gali stasiun dan lain sebagainya sehingga masuk terowongan dan seterusnya dalam 5-7 tahun ke depan, atau mungkin dan bahkan mungkin dengan expanding line yang sangat-sangat banyak nantinya itu bisa terus ya sustain gitu, terus membangun. Dan tentunya Jakarta, Indonesia sangat butuh orang-orang leaders muda gitu ya, yang sangat banyak yang bisa memimpin pembangunan nantinya di sini. Next. Nah, tadi MRT itu selain bangun jalurnya, bangun stasiunnya, bangun kereta, kita juga bikin yang namanya pengelolaan transit oriented development. Jadi pembangunannya itu gak hanya jalur tadi, tapi juga kawasan-kawasan sekitar. Berupa apa sih gitu ya? Ya di situ nanti ada berupa bangunan-bangunan, mixed use building residensial, ada juga yang berupa public space gitu. Nah karena kita ini
apa namanya public transport operator, kita tentunya melihat bagaimana kehidupan di kawasan tersebut ya, pengembangan kawasan tersebut itu sangat mendukung taraf hidup masyarakat. Jadi kita akan memperbanyak public space yang bisa lebih kolaboratif, yang bisa dirasakan gitu ya oleh masyarakat sekitar. Karena foto-foto. Masya Allah. Mana sih Pak Bun? Udah dewe. Dewe ya? Iya. Terima kasih. Ini Pak, pintu 3 ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Silakan Pak duluan. Ya. Makasih ya Pak. Aduh. Yo. Kalau mau balik lagi ke Cawang Uki, ini lagi bisa. Masih lama nggak ya? Dia lewat 15 dari dalamnya lewat 15 Masuk ke 15? 15 baru jalan dari 71. Oh. Di Taman Mini nggak ada Alfamart atau Indomart ya? Nggak ada ya?
ya. Tapi kalau pantaran 7 ya. Mesin ngetek dulu aja. Ngeteknya di dalam. Di sini bisa, maksudnya normal di sini kalau dulu juga kepasukan. Oh. Jam berapa adanya ya? Apa? Jam berapa? Sebentar lagi. Ini ya. Kan 1 kali doang. Kan bayarnya sih. Dan Jadi yang masuk sini 7B ya. Kalau pagi banget sepi ya. Mau naik busway ya? Iya. Apa? Mau ya? Pancoran. Apa? Ada juga. Kan tadi yang lu nanya masalah Respool kan? Oh, lu balik juga? Sama. Gue kira lu full. Enggak bareng sama teman. Teman di sana.